Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya, Pak. Ya, jadi begini, kalau di konsep Al-Quran itu semua yang berkaitan dengan harta anak yatim ini, kalau dimakan secara zalim, maka sama dengan memakan bara api, memasukkan bara api ke dalam perutnya. Innama yaquluna alladzina yaquluna al-amwal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nar. Itu jadi intinya zalimnya. Yang diancam itu adalah sisi zalimnya. Gitu. Nah, kalau dihidangkan, dikasih seperti itu, saya rasa tidak masuk zalim. Zalim itu kan artinya melakukan satu kejahatan. Kalau dihidangkan seperti itu, dikasih, mungkin masuk kategori faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia, ini kalau orang mengelola harta anak yatim, dia dititipi harta anak yatim, maka faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia kaya, sebaiknya jangan mengambil upah. Itu konsepnya. Kalau dia kaya, sebaiknya jangan mengambil upah. Gitu. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir miskin, maka hendaklah makan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dia pengelola panti asuhan, dia pengasuhnya di situ. Dia kalau tidak dapat gaji dari situ, susah nafkahi keluarganya, maka ambillah sesuai dengan gajinya yang ma'ruf. Jadi pengelola panti itu ibu-ibu yang mengasuh di sana, orang yang mengurusnya, boleh saja mengambil upah dari dana-dana anak yatim yang terkumpul, tapi dengan cara yang baik. Jangan terkumpul misalnya 100 juta, ambil 80 juta, 20 juta untuk anak yatim. Nah, itu zalim. Nah, jadi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi makan dengan cara yang baik itu boleh. Maka kalau menurut saya, kalau sudah dihidangkan itu bil ma'ruf lah gitu. Nah, jadi ya sah-sah saja, tidak ada masalah gitu. Dan konsepnya memang terkait dengan doa-doa 1 hari, 2 hari, malam pertama, malam kedua, malam ketiga ini, jangan sampai itu dianggap sesuatu yang harus dilakukan oleh keluarga. Nah, sehingga apa? Sehingga keluarga yang miskin pun dia terpaksa berhutang untuk menyediakan makanan. Nah, jangan sampai. Nah, maka kalau ada keluarga miskin yang meninggal, seharusnya kitalah yang mengantar makanan untuk mereka, bukan mereka yang menyediakan makanan untuk kita. Orang sudah kena musibah harus buat makanan pula. Sudah jatuh ketimpa tetangga pula kan. Jadi orang udah kena musibah, tetangga malah menindihnya gitu. Itu tidak baik. Maka oleh karena itu, bahwa budaya memberi makan, bersedekah itu sangat bagus. Kenapa? Karena orang yang berada di kuburan itu, malam pertama, malam kedua, ketika sampai 7 malam itu dihajar dengan berbagai macam pertanyaan, maka keluarganya dianjurkan untuk berbuat amal soleh, bersedekah, menghatamkan Quran, mendoakan, itu sangat dianjurkan. Tetapi kalau menyusahkan dari segi makanan, maka sebaiknya jangan dilakukan. Nah, artinya kalau dia orang susah sampai harus berhutang-hutang, jangan sampai. Nah, jadi kadang-kadang di kita ini ada adat-adat, artinya adat yang baik, dia bukan wajib, tapi seolah-olah menjadi sebuah kewajiban. Nah, jadi ini harus dirubah gitu.
Ya kalau dia meninggalkan harta dan anak-anaknya ingin bersedekah, itu sangat bagus. Artinya justru itu tanda terima kasih anak kepada orang tuanya. Tapi kalau terpaksa melakukan, harus berhutang, tidak uang tidak ada dan harus melakukan itu, maka itu tidak baik. Ngajinya malam ketiga pula namanya. Malam ketiga itu ikut masih kota. Ngaji di situ pula ada. Malam satu. Iya, mungkin bisa-bisa saja. Tapi nanti malam ketiga ini kalau orangnya susah, maka nasi kotaknya itu ditanggung oleh Pak Irfan. Amin ya rabbal alamin. Atau Pak Irfan dan grupnya lah, atau jamaah Masjid Al Furqan gitu. Jangan Pak. Jadi kita tidak boleh membebani orang yang sudah kena musibah gitu. Itu konsepnya. Nah, karena kalau dia misalnya nih bapaknya meninggal, lalu kemudian anak-anaknya ini masih kecil-kecil, peninggalannya tidak seberapa, mestinya uang yang ditinggal itu untuk biaya sekolah, harus disediakan untuk nasi kotak. Nah, takutnya itu ini bilang ibu tadi, memakan harta anak yatim. Nah, tetapi kalau dihidangkan, insya Allah itu sudah halal Tidak buang. thayyibah gitu. Tidak buang ya. Ya, insya Allah kalau dari segi abu-abunya tidak, cuman takutnya orang keberatan gitu. Nah, itu barangkali.